MIPA, kita bertemu lagi pada mata pelajaran kimia, khususnya pada bab pelarutan elektrolit dan non-elektrolit, bagian yang kedua. Karena minggu kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab ini ya. Oke, seperti yang sudah dipelajari minggu kemarin, kita mengetahui mengapa suatu larutan itu disebut larutan elektrolit dan mengapa dia dapat menghantarkan listrik ya. Nah, anak-anak dimisalkan ada suatu tempat ya, tempat yang isinya itu pelarut atau mungkin pelarutnya kita bisa anggap dia air ya. Nah, misalkan kita punya suatu senyawa ya, ya. Kita punya 2 mol senyawa ini, 1, 2. Oke. Senyawa yang sama. Nah, sekarang senyawa ini akan kita larutkan atau kita masukkan ke dalam pelarut ini. Nah, dia akan menghantarkan listrik kalau dia bisa menjadi ion di dalam larutan itu dan bergerak bebas. Nah, itu yang kita pelajari kemarin ya. Bisa menghantarkan listrik kalau dia jadi ion dan dia bergerak bebas. Sekarang si 2 mol si senyawa ini kita masukkan ke pelarut. Oke, nah ini ceritanya ini kita udah masukkan. Ternyata si 2 mol ini dia terpisah ya, dia menjadi ionnya masing-masing. Nah, yang tadinya kan dia jadi satu senyawa, tapi sekarang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam pelarut, dia terlarut, dia menjadi zat terlarut, nah dia berubah menjadi ionnya, masing-masing ion ya. Nah, ion ini yang akan menghantarkan si listrik. Nah, oleh karena itu dia disebut larutan elektrolit. Nah, sekarang kita misalkan si senyawanya ini dia misalkan senyawa NaCl ya, atau ya sederhananya kita anggap dia garam. Nah, si NaCl ini kan satu senyawa ya, satu senyawa. Dia kalau terionisasi atau terdisosiasi, dia akan menjadi ion Na+ ini dan juga ion Cl-. Oke. Nah, ini misalkan si NaCl itu dia senyawanya, senyawa ini ya. Nah, kita lambangkan ini dengan senyawa ini. Lalu ion Na-nya, Na+-nya itu dilambangkan dengan si lingkaran yang merah ini atau bulatan merah ini. Lalu ion Cl-nya itu kita lambangkan dengan si bulatan yang warnanya biru muda ini. Nah, dia yang tadinya satu dia menjadi terdisosiasi menjadi ion-ionnya, menjadi Na+ dan Cl-. Nah, sekarang kita tulis awalnya ini kan ada 2 mol ya, 2 mol. Nah, ini ada 2 kan? Awalnya ada 2 mol NaCl. Terus ini kenapa Na+-nya di strip, Cl-nya juga di strip ya, karena ketika dia belum dilarutkan, belum ada Na+ dan belum ada Cl-. Nah, sekarang kita larutkan, kita masukkan ke dalam pelarut. Nah, akhirnya dia terionisasi. Yang terionisasi berapa? Nah, kita lihat, dia terionisasi semua. Dia semuanya menjadi ion. Ya, NaCl-nya itu terionisasi sebanyak berapa buah? 2. Ya, dua-duanya ini semuanya menjadi ion. Setelah dia terionisasi, nah, ada berapakah ion Na+? Nah, ada berapa nih? Ada 2 ya, ini merah-merahnya kan ada 2. Terus Cl-nya ada berapa? Cl-nya juga ada 2. Yang birunya ini juga ada 2 ya. Ini adalah hasil disosiasi dari si senyawa yang di atasnya ini. Ya, nah. Pada keadaan akhir, nah, yang sebelah kiri tanda panah ini dikurangi ya. 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 berarti habis. Artinya apa? Artinya habis ini semuanya itu menjadi ion. Jadi sudah tidak ada lagi senyawa yang berdua gini. Semuanya sudah terpisah ya. Terpisah satu-satu menjadi ionnya masing-masing. Berarti si NaCl-nya ya yang bentuknya senyawa ini dia udah habis, sudah nggak ada.
Yang tersisa tinggal ionnya. Ion Na plus ada 2, bener ya, ion Na plus ada 2. Ion Cl-nya ada 2, ini dia ada 2. Yang tersisa tinggal ion-ionnya yang ada di larutan ini, tinggal ion-ionnya. Nah, terus kita punya harga alfa. Alfa itu adalah derajat disosiasi. Ini alfa itu adalah derajat disosiasi ya, yang dirumuskan dengan mol terionisasi atau mol terdisosiasi per dibagi mol mula-mula. Ya. Jadi di sini kan mol terionisasinya yang merah ini, ya, molnya yang terionisasinya yang merah 2. 2 mol mula-mulanya yang ini awalnya berapa? Awalnya juga 2. Jadi 2/2 sama dengan 1. Jadi derajat disosiasinya 1. Artinya 100%. 100% si senyawa ini menjadi ion. Atau artinya semuanya menjadi ion. Ya. Oke, nah ini ya. 2-nya ini mol terionisasi, mol mula-mulanya juga 2. Nah, sekarang kita punya lagi suatu senyawa. Ini ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Nah, 5 senyawa ini kita akan masukkan ke dalam pelarut. Kita masukkan ke dalam pelarut. Nah, ini ceritanya dia udah masuk ke dalam pelarut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia yang menjadi ion itu berapa mol ya? Berapa buah senyawanya ini yang jadi ion? Ya, oke. Nah, ini misalkan H2S, dia menjadi ion 2H+ dan S2-. H2S-nya dilambangkan gambar ini ya, molekul ini. H+-nya digambarkan bulatan warna kuning. S2-nya digambarkan bulatan warna hijau. Oke, sama seperti tadi, pada awalnya ada 5 mol ya. Ini ada 5. Terus sebelum dilarutkan, H+-nya 0, S2-nya juga 0. Sekarang ketika terionisasi, nah ternyata yang terionisasi itu cuma 2. Yang jadi ion tuh cuma 2 mol. Yang 3, nah yang 3-nya ini dia masih belum menjadi ion, dia masih menjadi suatu molekul ya, dia belum menjadi ion. Nah sekarang kita hitung 2H+-nya ini ada berapa sih H+-nya ini yang bulatan kuningnya ini? Ternyata dia ada 4, bener ya? 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Karena kan yang jadi ion cuma 2. Cuma 2 molekul ini ya. Terus S2-nya, nah ada berapa kita hitung yang hijaunya ini? Ternyata yang menjadi ion dia cuma ada 2. Dalam keadaan akhir, nah yang sebelah kiri tanda panah ini dikurangi. 5 dikurangi 2, 3. Berarti masih sisa 3. Sisa 3 yang tidak menjadi ion. Bener kan sisa 3? 1, 2, 3. Sisa 3. Terus ionnya ada berapa? Nah, kalau si H+-nya dia, ini harusnya 4. Ada 4 ya. Ada 4. Terus si S2-nya itu dia ada 2. Oke. Bu edit dulu. Ini harusnya dia 4 karena kita jumlahkan. Oke. Lalu kita akan hitung berapa derajat disosiasinya. Nah, derajat disosiasinya itu berarti mol yang terionisasi, ini kan 2, ya, dibagi mol mula-mula 5. 2/5 sama dengan 0,4. Derajat disosiasinya 0,4. Oke. Ini ya, tanda panahnya menunjukkan mana mol terionisasi dan mana mol terdisosiasi, juga mana mol mula-mula. Nah, sekarang kita punya persamaan reaksi kayak gini. CaCl2 dia menjadi ion Ca2+ dan ion Cl-. Nah, anak-anak kita mengenal sekarang yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang di depannya si senyawa.
Contohnya ini CaCl2. Nah, CaCl2 ini kan dia di depannya nggak ada angka apapun. Kalau nggak ada angka apapun, kita anggap dia 1 ya. Dia punya 1, angka 1 di depannya ini. Ini juga sama, dia nggak ada angka apapun tapi kita anggap dia ada 1 ya, artinya ini 1. Artinya koefisiennya 1. Nah, kalau ini, dia punya angka 2, berarti kita mengetahui bahwa dia punya koefisien 2. Nah, koefisien itu angka di depan senyawa ini. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya juga 1, yang ini koefisiennya 2. Nah, terus sekarang kita misalkan punya dalam keadaan awal atau mula-mula, si CaCl2-nya ini dia 6 mol ya, awalnya 6 mol. Nah, kemudian terionisasi, ketika terjadi ionisasi, diketahui si Cl-nya ini dia ada 12 mol. Ternyata dia jadi 12 mol. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan, perbandingan yang terionisasi itu, maksudnya perbandingan yang terionisasi itu yang ditulis di sini nih, ya, yang ditulis di sini itu harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Ya, harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Contohnya ini ya, sekarang kita kan ada diketahuinya ion Cl- itu koefisiennya 2 dan terionisasinya menjadi 12 mol. Nah, sekarang ini kan dua koefisien tuh sama dengan 12. Ini ya, ini kan dua koefisien. Dua koefisien itu sama dengan 12 ya, ketika terionisasi. Nah, sekarang ini kita kan mau ngisi yang di sini sama yang di sini. Nah, kita harus pakai perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya 1 ya. Ini juga koefisiennya 1. Maka kalau satu koefisien maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, 12 bagi 2. Kita tulis nah ini 6. Terus di akhir, nah akhirnya yang CaCl2 ini dia udah habis ya, ini udah habis. Tersisa tinggal ion-ion Ca2+ dan 2Cl-. Kita bisa hitung derajat disosiasinya ya, tinggal 6 dibagi 6 ya kan, karena terdisosiasinya itu 6 mol, awalnya mula-mulanya juga 6 mol. 6 per 6 sama dengan 1. Artinya dia 100% terionisasi atau terdisosiasi. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Coba. Sekarang ini ada H2S ya. Dia terionisasi menjadi 2H+ dan S2-. Nah, ini ada koefisien ya. Ini koefisiennya 1 ya. Kalau nggak ada angkanya di belakang ini artinya 1. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Oke, sekarang awalnya ada 20 mol ya. H2S-nya ada 20 mol. Nah, terus terionisasi, ketika terjadi ionisasi, si S2-nya ini, anak-anak, dia ada 8 mol. Nah, ingat, ya, yang ditulis di sini, di terionisasi ini harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Ya, ini perbandingan yang terionisasi harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, ini kan koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1 itu sama dengan 8. Ini 1 koefisien sama dengan 8. Sekarang ini kan koefisiennya 2. Nah, berarti berapa ya? Gampang, tinggal 2 kali 8, 16. 16 ya, 16. Terus ini harusnya, wait. Oke, ini harusnya dia koefisiennya kan 1, maka dia 8. Maka di sini terdisosiasinya dia berapa? 8 per 20 ya. Atau sama dengan dia 0,4. Oke. Ya, dia sama dengan 0,4 ya.
terdisosiasinya. Nah, anak-anak, ini bagaimana kita menghitung derajat disosiasi ya. Nah, untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit itu, kita hitungannya sampai menghitung derajat disosiasi. Nah, Ibu rasa ini kalian bisa memahami karena ini cukup mudah ya. Nanti materi selanjutnya atau tugas selanjutnya adalah kalian bisa mencari berbagai macam aplikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, supaya kalian lebih mahir, nanti akan ada latihan yang harus kalian kerjakan, supaya kalian bisa lebih mengerti seperti apa sih derajat disosiasi tersebut.